Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Senemba. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini merupakan materi pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11. Pada awal kemerdekaan, ketika Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi setiap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula, gagasan tentang peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan terlebih dikedepankan. Selanjutnya, dengan melihat realita belum mungkin dibentuknya lembaga-lembaga negara seperti dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aparatur demokrasi, muncullah gagasan organisme. Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi tampilnya lembaga MPR, DPR, DPA untuk sementara dilaksanakan Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah telah mengeluarkan maklumat pemerintah atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dalam maklumat pemerintah tersebut ditegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden kepada MPR menjadi Presiden bersama-sama Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen. Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945 hingga 1949 yang ditandai sistem multipartai telah mampu meredam sistem politik-politik yang otoriter dengan dominasi peranan pemerintah negara. Hal itu terbukti bahwa partai-partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet, yakni Kabinet Syahrir 1, 2, 3, Kabinet Syarifudin sebagai pengganti Kabinet Syahrir 2. Setelah penyerahan kedaulatan pemerintahan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia berubah menjadi negara serikat dengan sistem politik parlementer. Secara konstitusional, pemerintah dengan sistem parlementer disebut sebagai parlamentarisme konstitusional. Selama berlakunya konstitusi RIS, tidak banyak kejadian yang berkenan dengan demokrasi dan peranan negara. Hal itu disebabkan negara karena masa pemerintahan RIS yang hanya 8 bulan saja, karena menunggu penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda. Seiring berjalannya waktu, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan. Bangsa Indonesia seolah baru diuji untuk mencari demokrasi seperti apa yang paling pas dan cocok dengan karakter, budaya, dan kebiasaan bangsa Indonesia. Ada beberapa sistem demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga sekarang ini. Yang pertama, demokrasi liberal dari tahun 1945 hingga 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin dari 1959 hingga 1965. Yang ketiga, demokrasi era Orde Baru dari 1965 hingga 1998. Dan yang terakhir, demokrasi era reformasi yang berlangsung dari 1998 hingga sekarang ini. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jas Merah.